Ini buat Bung Rocky Gerung. Kapan persisnya, tolong ingatkan kami kembali, kapan persisnya Presiden Jokowi mengatakan secara lugas seperti itu tidak membutuhkan oposisi? Masa jurnalis nggak pernah tahu soal semacam itu? Memang saya nggak peduli dengan relawan, karena relawan itu kan otaknya separuh tuh. Separuhnya adalah duit sebetulnya tuh. ITE itu direvisi, ya orang ketawa lagi. Jadi sekali lagi yang mesti direvisi adalah isi kepala presiden sebagai kepala negara. Tentu saya mau sebutnya sebagai kepala negara, karena beliau salah mengartikan demokrasi. Itu soalnya. Kan selalu mau mengkooptasi, mau memasukkan orang-orang kritis ke dalam kekuasaan. Nah, itu yang mestinya direvisi. Jadi undang-undang ITE sekali lagi itu cuma bungkus aja dari isi politik yang anti oposisi. Dia nggak ngapa-ngapain tuh Pak Jokowi, padahal yang melakukan penghinaan tersebut atau penyebaran informasi tersebut adalah sebuah media terkemuka. Jadi Pak Jokowi tidak bermasalah. Nah, sekarang saya mau bilang yang tadi kasus, kalau Presiden Jokowi ini otoriter dan nggak percaya sama demokrasi, ada 12 kali Rocky itu diajukan ke polisi, ya masa nggak ada satupun di mana dia ditangkap? Itu artinya apa? Artinya Jokowi memang nggak intervensi. Jadi polisi itu bisa dengan tenang memeriksa Rocky Gerung dengan menganggap dan mengatakan, saya juga nggak tahu nih deliknya apa nih, ini kenapa sih orang-orang pada ngadu gitu ya. Jadi saya apa Bung Bung Ade ini mengatakan apa yang dilakukan oleh relawan Pak Jokowi belum tentu merefleksikan sikap politik Pak Jokowi kan? Ya iyalah, apalagi selama Pak Jokowi tidak koreksi pikirannya bahwa dia tidak memerlukan oposisi, selama itu pasukan pendukung dia akan berpikir bahwa oke, kita hajar sebagai buzzer, kita hajar Rocky Gerung, Jompor segala macam tuh, Said Didu, kan sama aja pikirannya tuh. Jadi saya ingin Presiden Jokowi ralat dulu pikiran dia tentang demokrasi. Selama dia masih berpikir oposisi itu gangguan, gak ada gunanya. ITE itu soal kecil. Jadi presiden mesti datang dengan satu pidato singkat. Justru Bung Rocky, justru yang dikatakan oleh Bung Ade adalah begitu banyak relawan Pak Jokowi itu tidak monolitik. Siapa yang bisa mengatur sekian ratus gitu? Tapi maksudnya apa yang dilakukan oleh relawan Jokowi bukan selalu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi. Memang saya nggak peduli dengan relawan, karena relawan itu kan otaknya separuh tuh. Separuhnya adalah duit sebetulnya tuh. Yang saya peduli adalah Presiden Jokowi belum, saya bikin lebih lembut ya, belum paham demokrasi, karena dia masih menganggap oposisi itu tidak boleh. Jadi tolong ada bilang bahwa oposisi itu adalah sinonim dari demokrasi. Nah, turunannya nanti baru undang-undang ITE. Jadi selama paradigmnya nggak berubah, karena itu saya minta revisi otak presiden. Bukan Jokowi, tapi sebagai presiden dia harus tune in dengan ide oposisi. Itu intinya. Jadi jangan diputer-puter. Saya mau clear dari awal bahwa negara ini negara demokratis. Oleh karena itu oposisi dimungkinkan. Presiden tidak boleh mengatakan bahwa dia tidak memerlukan oposisi. Itu artinya dia tidak paham demokrasi. Itu logikanya begitu. Saya rasa ini Pak sangat relevan dijawab oleh seorang Ade Armando yang selama ini juga sangat penggiat kebebasan berbicara. Ya. Saya sampai sekarang nggak ngerti kenapa isu oposisi ini menjadi seperti inti dari pembicaraan kita mengenai. Presiden bilang begitu, dia tidak perlu oposisi. Iya. Karena itu ada yang mesti buka pikiran. Enggak, ini cuman hulunya ada di situ, hilirnya ITE. Bung Rocky, tapi tolong kami diingatkan. Air kotornya sampai ke hilir, itu soalnya. Begini, Bung Ade, sebentar. Bung Rocky, aku ingatkan dulu penonton, kapan sih Presiden bicara bahwa dia tidak membutuhkan oposisi? Saya nggak tahu, saya nggak tahu. Tapi saya justru mau nanya ke Bung Rocky, mengingatkan kita kembali, kapan persisnya ini buat Bung Rocky Gerung, kapan persisnya, tolong ingatkan kami kembali, kapan persisnya Presiden Jokowi mengatakan secara lugas seperti itu tidak membutuhkan oposisi? Secara lugas dan dengan ekspresi yang ketat. Sekarang saya jawab itu,
tolong hentikan sebentar pembicaraan kita. Silahkan Rosi sebagai jurnalis suruh staf Anda Google cepat-cepat Jokowi dan oposisi. Coba lakukan aja. Tapi saya boleh komentar. Ya, oke. Saya coba ingat, saya tidak membutuhkan oposisi. Apakah itu dalam forum? Oposisi itu bukan demokrasi Pancasila. Oposisi itu tidak kita perlukan. Oposisi itu menghalangi macam-macam. Cari pidatonya itu di belakangnya ada massa tuh, pidato presiden begitu. Masa jurnalis nggak pernah tahu soal semacam itu? Bang Ade, apa Anda melihat ini sebagai sebuah pidato presiden yang dipegang sebagai karakter seorang presiden yang otoriter? Ya jelas dia ucapkan itu. Enggak, saya mau tanya Bung Ade. Ya, saya tahu itu kalimat pertama, saya juga nggak tahu kalimatnya seperti apa, konteksnya apa. Nggak tahu. Ya, nah karena saya nggak tahu kalimatnya, saya menghindar dari pembicaraan itu, Rocky, ya. Oke, saya nggak mau. Dan karena itu saya katakan tadi bahwa kalau hulunya nggak diberesin, nggak ada gunanya saya juga bicara. Jadi nah, kedua,